Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhsin dari kelas 02 PJP 003. Hari ini kita akan membahas pengertian perencanaan pembelajaran. Secara etimologis, istilah perencanaan pembelajaran terbentuk dari dua kata dasar yang memiliki makna mendalam, yaitu perencanaan. Perencanaan dapat didefinisikan sebagai suatu proses rasional yang menentukan urutan tindakan, strategi, alokasi sumber daya, dan metode di masa depan guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, pembelajaran adalah proses interaksi dua arah yang dinamis antara peserta didik dan pendidik, serta dengan berbagai sumber belajar yang dalam suatu lingkungan belajar yang terstruktur. Berikut ada prinsip-prinsip dasar perencanaan pembelajaran. Yang pertama, prinsip kejelasan tujuan. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Ketiga, prinsip relevansi. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Selain empat prinsip utama tersebut, dalam konteks meningkatkan kemampuan dasar mengajar, pendidik juga harus mengintegrasikan prinsip-prinsip pelengkap berikut demi kesempurnaan rancangan kelas. Juga adalah prinsip ilmiah, keseluruhan muatan materi, fakta, konsep, dan prosedur yang terkadang dalam perencanaan pembelajaran harus penting untuk mencegah terjadinya miskonsepsi sejak ini pada benak peserta didik. Prinsip edukatif, setiap aktivitas, interaksi, dan contoh kasus prinsip dirancang dalam perencanaan harus bernilai pendidikan. Perencanaan tidak hanya fokus pada transfer kognitif, tetapi juga pada pemahaman nilai, karakter, moral, dan etika sosial. Prinsip akuntabilitas, desain perencanaan baru dapat ditanggungjawabkan secara profesional kepada seluruh pemangku kepentingan, baik kepada kepala sekolah, pengawas, orang tua, hingga masyarakat luas, bahwa langkah belajar mengajar yang diambil benar-benar demi kepentingan perkembangan siswa. Dengan mengintegrasikan seluruh prinsip ini, rencana pembelajaran yang disusun tidak lagi terjebak menjadi instrumen formalitas belaka, agar proses pembelajaran di kelas tidak dilaksanakan secara trial atau error, ya disebut juga coba-coba, yang berisiko merugikan waktu, tenaga, dan potensi psikologis peserta didik. Fungsi dan manfaat perencanaan pembelajaran. Penyusunan perencanaan pembelajaran yang matang memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat kelas. Beberapa fungsi dalam manfaat utama meliputinya. Yang pertama, fungsi direktif, bertindak sebagai kompas navigasi bagi pendidik agar proses mengajar tetap fokus pada esensi, kompetensi, target, tidak meluas ke materi yang tidak relevan. Yang kedua, fungsi efisiensi dan efektivitas, membantu mengoptimalkan pemanfaatan waktu yang ruang anggaran, alat peraga, serta energi guru dan siswa sehingga tidak ada lagi sumber daya yang terbuang sia-sia. Empat, ada fungsi evaluatif, menyediakan parameter standar yang valid mengukur keberhasilan pengajaran pada akhir sesi belajar berbagai dasar refleksi dari guru. Selanjutnya ada korelasi perencanaan pembelajaran dengan 8 keterampilan dasar mengajar sebagai dokumentasi akademis yang disusun dalam ruang lingkup pada mata kuliah kemampuan dasar mengajar atau disebut KDM. Perencanaan tidak boleh dipisahkan dari implementasi 8 keterampilan dasar mengajar di lapangan. Perencanaan bertindak sebagai skenario tertulis, sedangkan KDM adalah tindakan relasinya. Hubungan interaktif kedua dapat dijabarkan sebagai berikut. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Di dalam perencanaan, guru wajib mendesain kegiatan application atau persiapan awal yang menarik seperti pemutaran video pendek dan penyataan pematik, serta merancang kalimat kesimpulan dan bermakna di akhir sesi. Tanpa perencanaan, tahapan krusial sering melewati begitu saja. Yang pertama, keterampilan menjelaskan. Perencanaan membantu guru menyusun hierarki materi di ruang paling mudah ke paling sulit.
sehingga aspek kejelasan penggunaan contoh dan penekanan penting dapat dieksekusi dengan runturnya logika dan penyampaian. Yang kedua, keterampilan bertanya. Pendidikan kompeten akan menuliskan daftar pertanyaan kunci di dalam draft perencanaannya guna memicu nalar kritis siswa secara terhadap bagi sekadar spontanitas tak tahara di dalam kelas. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi guna menghindari kejenuhan siswa. Generasi Z dan Alpha merencana pembelajaran harus eksplisit dan mencantumkan variasi stimulus seperti perubahan interaksi dari klasikal ke kerja kelompok serta variasi penggunaan media multisensori. Yang terakhir, keterampilan memberikan penguatan. Perencanaan memuat rancangan memberikan apresiasi baik verbal maupun nonverbal yang akan diberikan kepada peserta didik yang berhasil menunjukkan performa positif guna menjaga motivasi intrinsi mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.